Pret, Anies kritik pejabat era Jokowi banyak yang rangkap jabatan. Ketahuan TGUPP eranya menjabat, malah rangkap jabatan lalu dapat double gaji pula. Munafik. Republik ini tidak boleh membiarkan ada konflik of interest di tingkat pimpinan-pimpinan. Bahkan kita sering menemukan pejabat dengan begitu banyak tugas menempel pada satu orang. Dan itu meningkatkan inefisiensi dan potensi konflik of interest. Dan Bapak sekalian, kita tahu kalangan dunia usaha tidak menyukai praktek seperti ini. Kalau misalnya yang TGUPP yang rangkap jabatan itu bagaimana Pak? Temuan Komisi E DPRD. Nanti kita lihat secara aturan. Ada pemotongan di anggaran TGUPP kan dari 67 anggota diminta untuk dipotong menjadi 50 dan ada evaluasi gimana? Ini kenapa pihak oposisi sangat keras pada TGUPP? Karena TGUPP efektif bekerja, membuat program-program gubernur berhasil. Coba bayangkanlah. Dan melihat ini semua tentu sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan era Ahok atau Basuki Cahayapurnama ketika beliau ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya, kalau di era Ahok ya, tim TGUPP itu dibayar melalui sumber dana operasional gubernur. Jadi bukan dari sumber dana APBD DKI Jakarta seperti di era Anies Baswedan. Ya, selain itu ya, jumlah tim TGUPP DKI Jakarta di era Anies Baswedan ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan era Ahok. Dan parahnya, rata-rata yang menjadi tim TGUPP itu adalah tim sesnya Anies Baswedan. Strategi seperti itu, dia masuk ke sistem pemerintahan, dia masuk ke sistem anggaran, tiba-tiba dia ada sebagai pelaksana pengawas di yang dari sistem anggaran itu sendiri, yaitu BNPB. Nah, ini kan menjadi konflik interest, konflik kepentingan jadinya konflik interest. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bakal calon presiden Baca Pres Anies Baswedan menyinggung soal negara dengan institusi politik yang harus bersifat melayani semua. Negara tersebut harus menjunjung tinggi pilar demokrasi dan memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi dan menyeimbangkan. Anies berkata pada Sabtu 20 Mei, negara seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan misalnya. Yang seperti ini tidak ada market player sekaligus regulator. Republik ini tidak boleh membiarkan adanya konflik interest di tingkat pimpinan-pimpinan. Bahkan kita sering menemukan pejabat dengan begitu banyak tugas menempel pada satu orang. Dan itu meningkatkan inefisiensi dan potensi konflik of interest. Kalau pedagang saja, jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan. Apalagi membuat aturan yang terkait dengan perdagangan yang dibuatnya dan tidak kemudian serba rangkap jabatan. Apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Negara demokrasi, kata Anies, harus memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan. Artinya tidak memberikan keistimewaan pada setiap unsur keluarga meski sedang berada pada lingkaran kekuasaan. Selain itu, Anies menuturkan, negara dengan sistem melayani cenderung menjunjung tinggi tegaknya rule of law. Dengan demikian yang dilakukan memperkuat cabang-cabang hukum agar independen. Anies berkata, supaya terbebas dari intervensi politik, transparan dalam setiap pengambilan keputusan. Kalau kita saksikan, ini yang harus kita perkuat di Republik ini. Aduh. Bolehkah saya ketawa sebentar? Kenapa saya tertawa? Tentu saja, ini tak lepas dari mendengarkan pidato Anies tadi. Ia bilang pejabat-pejabat kini banyak yang rangkap jabatan. Kita sebagai masyarakat juga tidak menampik hal itu. Tapi dengan kritik yang diberikan oleh Baca Pres yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Jakarta itu, saya rasa juga sangat munafik. Kenapa saya bilang munafik? Tentu saja, perihal rangkap jabatan itu tadi. Karena di era Anies menjabat sebagai DKI 1, banyak sekali pejabat pilihannya yang bercokol di TGUPP yang rangkap jabatan. Saya nggak asal ngomong sembarangan ya. Berdasarkan informasi dari laman detik.com pada 2019 silam yang juga sempat viral banget, tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP kembali menjadi sorotan setelah ada anggotanya yang rangkap jabatan. Bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, semuanya dikembalikan ke aturan.
Anggota TGUPP yang rangkap jabatan itu adalah Haryadi. Saat rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Rani Mauliani dan Yuda Permana, menyadari bahwa Haryadi juga menduduki posisi di Dewan Pengawas salah satu rumah sakit. Setelah itu, Ketua DPRD Prasetyo Edy juga memberikan sorotan yang sama. Politikus PDIP ini mengatakan anggota TGUPP yang rangkap jabatan tentu mendapat gaji double, bahkan bisa jadi temuan BPK. Kata Prasetyo pada 9 Desember 2019 silam, yang dewas dia punya gaji 2 loh, dengan satu APBD itu nggak boleh. Haryadi namanya kalau nggak salah itu gajinya 2. Kalau BPK tahu itu temuan loh, satu orang dapat gaji APBD rangkap. Lalu apa komentar Anies? Kala itu Anies mengaku akan melihat aturan terlebih dahulu. Ia berkata, nanti kita lihat aturan saja, kita lihat aturan. Kala itu pun Anies bahkan punya penilaian tersendiri tentang TGUPP. Menurut Anies, pihak oposisi bersikap terlalu keras kepada TGUPP karena kerjanya bagus. Anies berkata, kini, kenapa oposisi sangat keras kepada TGUPP? Karena TGUPP efektif bekerja membuat program gubernur jadi berhasil. Itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil. Disitulah yang paling banyak dikritik. Justru TGUPP memainkan peran yang sangat instrumental. Karena itu buat saya makin banyak dikritik terkait dengan TGUPP. Berarti kinerjanya mereka semakin dirasakan, kata Anies ngeles. Dasar muka tebal, masih pede membela dan menaikkan derajat anggota TGUPP yang jelas-jelas kinerjanya tidak memuaskan. Anies ini memang terkenal pintar membantah lewat rangkaian kata-kata yang membuai. Bayangkan saja, mereka ini para anggota TGUPP kerja mungkin sangat santai, tapi salah satu anggotanya malah bisa rangkap jabatan, dapat gaji double, rasanya enak banget ya bisa kerja seperti itu. Gaji setiap tahun naik terus, tapi kerjaannya entah apa, apalagi prestasinya jangan dibilang lagi. Anies yang menjelaskan soal hasil kerja anggota. Warga kampung Akuarium tuding PJ Heru mangkrakan rusun Anies, termakan mulut manis kerahkan warga serang Pemprov DKI, dibantah telak dengan data. Kok ternyata setelah ditinggal kok beda ya gitu ya. Jadi intinya merasakan ditinggal pemimpin seperti Pak Anies ini kok kolaborasinya udah nggak ada gitu. Setelah ditinggal ini udah berapa bulan nih, dari bulan Oktober sampai sekarang udah mau setahun ya, udah mau setahun ditinggal, ternyata drastis ya perbedaan memimpin. Dan yang paling parahnya lagi itu Blok E belum terbangun sama sekali dan belum ada apa tanda-tanda pembangunan gitu loh. Jadi menurut saya ya aneh ya. Kenapa mangkrak, kenapa pembangunan ini diam? Kalau menurut saya ini hanya ganti pemimpin. Dan mudah-mudahan yang pekerjaan-pekerjaan administrasi yang harus diselesaikan nanti bisa tuntas, sehingga mereka bisa semuanya akhirnya tinggal lagi di sini. Karena tinggal administrasi aja. Pada rencana mau nelpon PJ Gubernur untuk konfirmasi atau gimana gitu Pak? Ojo, cawe-cawe. Mereka disarankan untuk mengisi rusun Nagrek, Pak. Saya nggak mau terlibat itu lagi. Saya udah selesai tugasnya. Sekarang saya percayakan kepada Pemprov DKI. Apa yang terjadi di Kampung Bayam adalah contoh berikut tentang buruknya pemerintahan Anies. Kampung Bayam adalah sebuah daerah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di bawah perintah Anies, rakyat di daerah itu digusur atau dipindahkan demi pembangunan Jakarta International Stadium. Lucunya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko, mengatakan pengelolaan kampung susun Bayam belum dipegang oleh pemerintah Provinsi DKI. Ia menyebut pihaknya belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Ya, jadi begitulah nasib kaum papa di Kampung Bayam. Mereka cuma jadi korban janji-janji indah Anies Baswedan. Dan sang Anies sekarang ya justru sedang sibuk mengejar kursi kepresidenan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP DKI Jakarta menampik isu politisasi tidak melanjutkan kontrak 23 kampung setelah Anies lengser. Kata PLT Kepala Dinas Perumahan DKI, Retno Sulistianingrum, menjelaskan penindakan kualitas permukiman sedang dilakukan di Blok A dan C Kampung Susun Akuarium. Sementara untuk Kampung Susun Kunir dalam tahap administrasi. Berikutnya,
Rumah Susun atau Rusun Tongkol dan Kampung Susun Kerapu dalam tahap PTSL pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sebelumnya, warga Kampung Susun Akuarium mengadu kepada Anies Baswedan karena belum ada warga yang diizinkan masuk Blok A dan Blok C, serta nasib warga perkampungan lain yang telah memiliki kontrak dengan Pemprov DKI Jakarta. Merespon keluhan warga Kampung Susun, anak buah PJ Gubernur Heru itu menegaskan bahwa tidak mudah untuk menyelesaikan aspek legal pada pemanfaatan aset yang ada. Menurutnya, kontrak 21 kampung dengan Pemprov Jakarta tidak dibekukan. Kontrak itu tetap berjalan dan saat ini masih dalam tahap penyelesaian aspek hukum. Ketua Koperasi Akuarium Bangkit, Dharma Diani mengungkapkan ada setidaknya 23 kampung yang kontrak politiknya dengan Pemprov DKI tidak berlanjut setelah Anies tidak lagi menjabat gubernur. Puluhan kampung itu berbeda nasibnya dengan warga Kampung Akuarium. Melihat hal ini, sepertinya masyarakat DKI terutama warga Kampung Akuarium masih belum sadar juga kena kibul Anies. Seolah-olah yang mempersulit mereka adalah PJ Gubernur Heru yang menggantikan Anies sebagai gubernur. Padahal Anies sendirilah yang menjadikan mereka menderita. Safari politik ke daerah-daerah pendukungnya membuat mereka menutup mata. Mereka hanya terbuai dengan kata-kata dan pencitraan Anies yang seperti memberikan perhatian lebih kepada rakyat secara langsung, aslinya mah palsu. Itulah hebatnya Anies, sekaligus betapa polosnya warga. Dua-duanya klop dan saling melengkapi. Ada supply, ada demand. Semoga warga bisa mengambil pelajaran dari polemik ini. Jangan terlalu mudah menelan apa yang diberikan orang lain. Apakah mungkin kedatangan Anies di sana adalah semacam arahan untuk kemudian menyerang pemerintah pasca Anies lengser, yaitu era PJ Heru yang seolah menelantarkan warga? Padahal menurut survei BPS, ekonomi Jakarta naik. Angka kemiskinan pun turun. Itu terjadi belum ada setahun PJ Heru memimpin. PLT Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Dwi Paramita Dewi mengungkapkan, perekonomian Jakarta pada triwulan 1 tahun 2023 tumbuh 4,95% Y on Y. Sementara pada periode September 2022 sampai Maret 2023, perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 3,43% dan pengangguran justru berkurang sebanyak 13.000 orang. Kepala BPS tersebut menambahkan hampir semua lapangan usaha di Jakarta juga mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan paling tinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 17,43%. Diikuti sektor jasa lainnya sebesar 13,16% serta sektor akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 8,27%. Sementara pertumbuhan pada sektor jasa lainnya dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tak lepas dari meningkatnya aktivitas hiburan dan pariwisata. Di sisi lain, angka kemiskinan di Jakarta juga menunjukkan hal positif, di mana persentasenya terus menurun. BPS mencatat angka kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 4,44% poin. Angka ini turun 0,09% poin dibandingkan Maret 2020 sebesar 4,53%. Jika dibandingkan dengan September 2022 pasca Anies lengser, angka kemiskinan saat ini turun 0,17% poin. Capaian ini tentu membuktikan betapa tidak benarnya Anies ketika menjadi pejabat publik. Kayak gini kok mau nyapres. Rakyat diperdaya dengan kata-kata manis Anies hanya untuk kepentingannya saja. Lagian, gak ada setahun PJ Heru memerintah. Masa minta semuanya harus beres? Anies saja 5 tahun gak becus kok. Bagaimana menurut Anda?